Halo guys, kembali lagi dengan saya Intan Beatri. Di video kali ini saya akan membahas tentang sistem pengendalian dan pengujian substantif. Yang pertama, pengertian pengujian pengendalian. Pengujian pengendalian adalah merupakan pengujian yang dilaksanakan terhadap rancangan dan pelaksanaan suatu kebijakan atau prosedur struktur pengendalian intern. Prosedur untuk melakukan pengujian pengendalian dibagi atas 4 bagian. Yang pertama, pengajuan pertanyaan kepada karyawan klien. Yang kedua, melakukan observasi terhadap karyawan klien dalam melaksanakan tugasnya. Yang ketiga, melakukan inspeksi dokumen, catatan, dan laporan. Dan yang terakhir, mengulang kembali pelaksanaan pengendalian oleh auditor. Yang kedua, sistem akuntansi dan pengendalian atas transaksi penjualan kredit. Yang pertama, sistem akuntansi. Elemen struktur pengendalian intern kedua adalah sistem akuntansi. Sistem akuntansi siklus pendapatan suatu perusahaan harus dapat menyediakan adanya audit trail atau jejak audit yang lengkap atas setiap transaksi. Yang kedua, pengendalian atas transaksi penjualan kredit. Prosedur pengendalian meliputi otoritas yang tepat, pemisahan tugas, catatan dan dokumen, pengendalian akses, dan pemeriksaan atau pengecekan independen dokumen dan catatan yang digunakan adalah yang pertama order pelanggan, yang kedua order penjualan, yang ketiga dokumen pengiriman, yang keempat faktur penjualan atau sales invoice, yang kelima jurnal penjualan, yang keenam buku pembantu piutang, yang ketujuh file transaksi penjualan, yang kedelapan daftar harga barang dagang, dan yang kesembilan laporan bulanan. Yang ketiga, pengujian pengendalian. Prosedur pengujian pengendalian yang dapat diterapkan untuk siklus pendapatan dibedakan atas prosedur sebagai berikut. Yang pertama, pengujian pengendalian pengiriman barang dagang. Yang kedua, pengujian pengendalian penagihan. Yang ketiga, pengujian pengendalian pencatatan. Dan yang terakhir, pengujian pengendalian retur penjualan. Yang ketiga, pengujian substantif saldo piutang dagang. Rekening piutang dagang digunakan untuk menampung pencatatan aset perusahaan berupa piutang yang timbul dan penjualan barang dagang jasa. Pada kegiatan normal perusahaan, piutang dagang akan dilunasi dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Dalam pelaksanaan pengujian substantif piutang dagang, auditor tetap mengandalkan bukti yang diperoleh melalui konfirmasi yang diperoleh langsung dari pelanggan dan menelaah dokumentasi yang dilakukan dalam organisasi klien. 4. Konfirmasi piutang. Prosedur ini sangat perlu dilakukan karena merupakan prosedur auditing yang diterima umum, kecuali apabila piutang dagang tidak material, tidak efektif, risiko bawaan maupun risiko pengendaliannya rendah. Yang kelima, sistem akuntansi pengeluaran kas dan prosedur pengendalian. A. Sistem akuntansi. B. Prosedur pengendalian. C. Pengenalan intern transaksi pembelian. D. Pengendalian intern transaksi pengeluaran kas. Dan yang E. Pengujian substantif saldo aktif tetap. A. Sistem akuntansi. Sistem akuntansi adalah metode pengolahan data, dokumen dan catatan sistem akuntansi siklus pengeluaran kas. Suatu perusahaan harus dapat menyediakan adanya jejak audit yang lengkap atas setiap transaksi. Yang B. Prosedur pengendalian. Prosedur pengendalian pengeluaran kas terdiri atas otoritas yang memadai, adanya pemisahan tugas, dokumen dan catatan, pengendalian atas setiap akses harta atau aktiva perusahaan, pemeriksaan independen. Yang C. Pengendalian intern transaksi pembelian. Dokumen dan catatan akuntansi yang dipakai antara lain adalah permintaan pembelian, order pembelian, laporan penerimaan, faktur atau invoice, voucher, ringkasan voucher, register voucher, laporan pelanggan bulanan dari pemasok, buku pembantu utang dagang, arsip voucher. Yang D. Pengendalian intern transaksi pengeluaran kas. Dokumen dan catatan transaksi dalam pengeluaran kas. Dokumen dan catatan yang dipakai antara lain A. Cek, yaitu suatu formulir yang dapat digunakan perusahaan untuk memerintahkan bank untuk membayar sejumlah uang kepada namanya yang tercantum pada cek atau pembawa
cek tersebut. Yang B, ringkasan cek, yaitu dokumen yang digunakan untuk melaporkan total jumlah cek yang telah dikeluarkan dalam jangka waktu tertentu. Yang C, file transaksi pengeluaran kas, yaitu file komputer yang berisi informasi pengeluaran kas termasuk pembayaran kepada pemasok. Yang D, jurnal pengeluaran kas. Catatan akuntansi ini digunakan untuk pengeluaran kas melalui cek kepada pemasok. Dan yang E, pengujian substantif saldo aktiva tetap. Pengujian substantif terdapat aktiva tetap ditujukan untuk memperoleh keyakinan tentang kendala catatan akuntansi bersangkutan dengan aktiva tetap, membuktikan keberadaan aktiva tetap, dan keterjadian transaksi yang berkaitan dengan aktiva tetap yang dicantumkan di neraca, membuktikan kewajiban penilaian aktiva tetap. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih.